Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Rahman Maulana dengan NIM K002589. Saya dari kelompok A9, kelas A, SKD 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.1 sistem urobotika dan reproduksi dengan 3 skenario berikut. Ya, laporan pertama yaitu tentang organa genitalia maskulina atau OGM. Skenarionya, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osium uretra externum. Yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varicocele, dan pembesaran prostat. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi penis, skrotum, dan juga testis. Di sini ada dua gambar menunjukkan anatomi penis, ini bagian penis, dan juga ini testis, serta yang menutupi testis yaitu adalah skrotum. Untuk anatomi penis terdiri dari 3 bagian, yaitu radix atau akar penis, ini yang melekat pada perineum, terdiri dari crus penis dan juga bulbus penis. Crus penis itu sepasang bagian dari corpora cavernosa, dan bulbus penis itu bagian dari corpus spongiosum. Kemudian yang kedua ada corpus atau batang penis, itu bagian utama yang tampak mengandung jaringan erektil. Kemudian yang ketiga adalah glans penis, yaitu ujung penis yang mengandung osium uretra externum. Kemudian ada jaringan erektil. Penis memiliki 3 silinder jaringan erektil, yaitu yang pertama adalah 2 corpora cavernosa yang terletak di dorsal dan berperan utama dalam ereksi atau mengisi darah pada isinya pada spongiosum. Kemudian yang kedua adalah 1 korpus spongiosum yang mengelilingi uretra, berakhir di glans penis dan mencegah uretra kolaps saat ereksi. Lapisan penis itu dari luar ke dalam ada kulit, fascia superficialis atau fascia dartos, kemudian ada fascia profunda atau fascia bud, dan juga tunica albuginea yang membungkus corpora cavernosa. Vaskularisasi dan inervasinya, arteri itu cabang dari arteri pudenda interna, venae dari vena dorsalis profunda venis, sarafnya dari nervus dorsalis penis atau yang sensorik. Kemudian sistem otonomnya itu adalah untuk ereksi dan ejakulasi. Fungsi dari penis itu adalah organ kopulasi, saluran urin, dan semen. Semen diproduksi oleh kelenjar prostat. Anatomi skrotum. Anatomi skrotum itu adalah kantong kulit yang berisi testis dan juga struktur terkait. Lapisan skrotum dari luar ke dalam itu adalah kulit. Kemudian ada tunica dartos atau kepala yang mengatur suhu. Kemudian ada fascia spermatica externa, fascia cremasterica dan musculus cremaster. Kemudian ada fascia spermatica interna dan juga tunica vaginalis, parietal dan visceralis. Fungsi skrotum itu adalah menjaga suhu optimal spermatogenesis, yaitu kurang lebih 2-3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh, dan juga proteksi testis. Struktur tambahan itu adalah raphe scroti yang menggunakan garis tengah dan juga septum scroti yang membagi 2 ruang testis. Anatomi testis, ini testis ada di dalam warna putih ini. Di sini juga. Struktur umum itu sepasang organ berbentuk oval terletak di dalam skrotum, diselubungi oleh tunica albuginea. Struktur internalnya itu ada lobuli testis. Setiap lobulus berisi tubulus seminiferus, tempat produksi sperma. Tubulus seminiferus itu mengandung sel spermatogenik dan juga sel Sertoli. Kemudian ada selectic
yang terletak di interstisial dan menghasilkan testosteron. Kemudian ada teratotestis yang mengumpulkan sperma dari tubulus seminiferus. Kemudian penutup testis adalah tunica vaginalis, yang itu adalah lapisan parietal dan juga lapisan visceral. Vaskularisasinya itu arteria testicularis yang langsung dari aorta abdominalis, dan juga plexus pampiniformis sistem vena yang penting untuk regulasi suhu. Fungsinya adalah untuk produksi sperma dan juga atau spermatogenesis dan juga produksi hormon testosteron. Dan yang kedua adalah perjalanan sperma. Perjalanan sperma itu dimulai dari tubulus seminiferus yang merupakan tempat spermatogenesis. Kemudian yang kedua ada tubulus rectus. Ketiga ada testis, jaringan saluran di media genum testis. Yang keempat ada ductus efferentes yang membawa sperma menuju epididymis. Nah, yang kelima ada epididymis yang meliputi kaput, korpus, dan cauda yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Yang keenam ada ductus deferens alias saluran panjang menuju pelvis. Kemudian yang ketujuh ada ampula ductus efferens yang merupakan pelebaran sebelum bergabung dengan vesicula seminalis. Kemudian yang kedelapan ada ductus ejaculatorius, hasil gabungan ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Yang kesembilan ada uretra pars prostatica. Yang ke-10 ada uretra pars membranosa. Yang ke-11 ada uretra pars spongiosa atau penile uretra. Yang ke-12 keluar melalui ostium uretra externum yang ada di glans penis. Nah, ini dari sini dari testis yang intratestikular itu ada di tubulus seminiferus, kemudian ke radius testis, kemudian ke ductus efferentes, masuk ke epididymis, ini epididymis, terus masuk ke sini, terus ke ductus ejaculatorius melalui kelenjar prostat, itu spermanya dicampur dengan semen di kelenjar prostat, dan masuk ke sini, masuk ke uretra, dan keluar melalui glans penis atau ostium sperma externum. Itu. Dan klinis di skenario itu yang pertama ada torsiotestis, yaitu di anak laki-laki yang jatuh tadi. Torsiotestis adalah keadaan darurat urologis yang terjadi ketika testis berputar, memelintir chorda spermatika dan memutus aliran darah, menyebabkan nyeri dan pembekakan yang tiba-tiba dan parah. Kondisi ini sebagian besar menyerang pria di bawah 25 tahun dan membutuhkan operasi segera dalam waktu 6 jam untuk mencegah kematian jaringan dan potensi kehilangan testis. Torsiotestis bisa disebabkan oleh trauma ringan seperti jatuh pada skenario tadi, yaitu anak laki-laki tadi yang jatuh, itu jatuhnya yang merupakan trauma ringan itu bisa menyebabkan torsiotestis seperti itu. Yang kedua ada varikokel atau varikokel. Ini terjadi pada anak yang mengeluh di skrotumnya ada benjolan-benjolan seperti sekumpulan cacing-cacing itu tadi. Nah, varikokel adalah pembesaran pembuluh darah di dalam skrotum, mirip dengan varises di kaki yang sering menyebabkan nyeri tumpul atau rasa berat, tetapi seringkali tidak menimbulkan gejala, disebabkan oleh kerusakan katup yang menghambat aliran darah. Varikokel umum terjadi pada pria muda dan berpotensi menyebabkan masalah kesuburan atau penyusutan testis, memunculkan gejala berupa benjolan-benjolan seperti sekumpulan cacing sesuai pada skenario tadi. Nah, ini untuk gambarnya. Torsiotestis, jadi ini terpelintir, twisted seperti ini, dan testisnya awalnya vertikal menjadi horizontal. Nah, ini epididymisnya jadi posisinya di sini, dan ini jelas sangat sakit, sangat nyeri, dan tentunya butuh operasi dalam waktu 6 jam untuk segera diselamatkan. Sementara untuk varikokel, nah ini yang normal ada di sebelah kanan, dari vas deferens, arteri, vena, dan juga testis skrotumnya normal. Testis skrotum normal tetap sama kanan kiri, tapi untuk arteri, vena, dan vas deferensnya ini di sebelah kiri lebih besar. Nah, karena lebih besar ini, karena ini kan saluran jadi kan panjang. Karena panjang itu akhirnya berbentuk seperti sekumpulan cacing seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembesaran prostat atau hipertrofi prostat atau sering disebut dengan benign prostatic hyperplasia (BPH) alias pembesaran prostat jinak adalah kondisi pembesaran kelenjar prostat non kanker yang umum terjadi pada pria lanjut usia. Kondisi ini menyebabkan kelenjar prostat menekan uretra sehingga mengganggu aliran urin dan menimbulkan gejala kemis seperti buang air kecil yang tidak tuntas, aliran lemah, atau sering kencing di malam hari.
Hal ini sama seperti yang dialami oleh bapak-bapak tua pada skenario tadi. Nah, ini untuk gambar dari pembesaran prostat. Ini kan vesika urinaria. 1, 2, 3, ini vesika urinaria. Nah, ini untuk normalnya, biasanya urin lewat ke sini. Nah, ini prostatnya normal, jadi masih ada rongga di sini. Ini kanan kiri kelenjar prostat. Nah, ini untuk yang mengalami pembengkakan. Nah, untuk pembengkakan ini masih ada ruang untuk lewat. Sementara di sini, ini yang terjadi pada pria tua itu tadi, ini sangat sempit ya saluran uretranya karena pembesaran kelenjar prostat. Nah, ini sehingga dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluarnya sering tapi dikit gitu kencingnya atau urinnya seperti itu. Nah, lanjut laporan yang kedua, sistema uropoetika. Pada skenarionya, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar sampai ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Pertanyaannya, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Jelaskan, dan juga yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian yang penting yang dilalui. Nah, yang pertama adalah organa uropoetika. Yang pertama adalah ren atau ginjal. Fungsinya itu untuk fungsi umumnya untuk filtrasi darah, membentuk urin, kemudian regulasi elektrolit, cairan dan asam basa, mengatur asam basa alias mengatur pH, dan juga produksi hormon yaitu hormon renin dan juga eritropoietin. Renin itu untuk sistem RAS dan eritropoietin itu untuk bakal sel darah merah. Di sini ginjal tersusun dari cortex renalis, medulla renalis, piramida renalis, dan juga papilla renalis, columna renalis, Bertin, dasar piramida. Nah, di sini ada capsula fibrosa yang paling luar, calicus minores, sini, fossa interlobarica, pembuluh memasuki parenkim ginjal, kemudian ada sinus renalis, calicus majoris, atau saluran yang besar, pelvis renalis, sini, lemak pada sinus renalis, ini untuk mengisi ruang, dan juga calicus minores. Ini saluran yang kecil, kemudian di sini ada masuk ureter. Organa uropoetika yang kedua adalah ureter. Ureter tadi kan setelah keluar dari ginjal ini masuk ke ureter menuju vesika urinaria. Ini ada 3 konstruksi. Konstruksi pertama itu adalah pertemuan ureteropelvika. Konstruksi kedua itu adalah pelvic inleti, apertura pelvis yang bersinggungan dengan arteria iliaca communis. Kemudian ada konstruksi ketiga itu masuknya ke vesika urinaria. Itu fungsi dari ureter itu umumnya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria melalui gerakan peristaltik. Jadi ini untuk memompa urinnya dari ginjal masuk ke vesika urinaria itu ada gerakan peristaltik oleh otot-otot yang ada di ureter. Nah, di ureter itu ada beberapa lapisan otot polos yang berfungsi untuk gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke vesika urinaria. Seperti itu. Kemudian organa uropoetika yang ketiga itu adalah vesika urinaria. Vesika urinaria ini saat dibuka terlihat di sini ada kelenjar prostat ya di bawah. Dan di sini vesika urinaria. Ini adalah corpus vesicae. Ini adalah osium ureteris. Ini ada plica interureterica. Ini adalah uvula vesicae. Dan ini adalah uretra masculina pars prostatica di sini. Ini ada crista uretralis, sinus prostaticus, colicus seminalis, utriculus prostaticus, dan juga ductus efferentes, ductus ejaculatori. Di sini ada ductus prostat, ini prostat. Ostium uretra internum di sini. Ini adalah trigonum vesicae. Dan ini adalah fundus vesicae. Dan di sini ada tunica mucosa, tunica muscularis, otot yang berfungsi untuk mengeluarkan kencing itu mengeluarkan urin itu yang bertugas adalah tunica muscularis. Kemudian ada apik vesicae dan juga ligamentum umbilicale medianum.
Ini untuk tampak lateral. Di sini ada fascia superior dan juga interolateral fascia interlateralis. Di sini ada ureter dan juga di sini adalah ligamen medianus umbilicalis. Di sini ada apex dan juga ada ya bersama seperti tadi. Fungsinya umumnya itu untuk menyimpan urin sementara dan juga berperan dalam refleks mixi. Refleks mixi itu adalah untuk yang mengeluarkan urin tadi. Yang terakhir ada organa uropaetica uretra. Di sini adalah vesika urinaria. Nah, di sini adalah uretranya. Gitu. Musculus sphincter uretra. Di sini ada musculus sphincter uretra internum, otot polos, musculus sphincter uretra externum. Dan di sini dilakukan kedua ketika penis dalam keadaan lemas. Ini fossa navicularis. Ini adalah ostium uretra externum. Uretra pars spongiosa di sini dilakukan bersama. Uretra pars membranacea. Di sini mulai pertama, di sini ada uretra pars prostatica, uretra pars Oke. Yang pertama, di sini ada uretra pars preprostatica. Yang kedua di sini adalah uretra pars prostatica. Ini ini pijat prostatica, ini preprostatica. Dan di sini ada spatium perineum profundum, ada membrana perineum glandula, ada bulboretralis dan juga ductus glandula bulboretralis. Ini. Nih. Yang ketiga ada uretra pars membranacea. Ini lakukan pertama. Dan ini adalah keempat, uretra pars spongiosa. Ini lakukan kedua. Di sini ini penis kemudian keluar melalui ostium uretra externum. Fungsinya umumnya itu adalah saluran akhir untuk ekstraksi urin keluar tubuh. Pada pria juga berfungsi sebagai jalur ejakulasi. Ya, karena ada ductus ejaculatorius yang merupakan jalur sperma yang menyambung ke uretra. Seperti itu. Nah, uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki itu panjangnya bisa sampai 15-20 cm, sementara di perempuan itu cuma 4-5 cm. Karena dari uretranya perempuan ini masuk ke cervix, kemudian keluar melalui vagina. Sementara laki-laki itu masuk ke penis, nyambung dengan ductus ejaculatorius, kemudian nyambung jalurnya sama untuk sperma dan urin, sehingga panjangnya 15 cm. Seperti itu. Ini untuk laki-laki dari sini ke sini, untuk perempuan ini vesika urinarianya dari sini masuk ke vagina, keluar dari sini. Seperti itu. Yang kedua, perjalanan urin. Perjalanan urin bermula yang pertama dari glomerulus untuk filtrasi darah, yang kedua ada capsula Bowman, yang ketiga ada tubulus contortus proximal, yang keempat ada ansa Henle atau lengkung Henle, yang kelima ada tubulus contortus distal atau TKP, yang ketiga tadi yang ketiga itu TKP, yang kelima itu TKD, yang keenam itu ductus colligens atau collecting duct, yang ketujuh itu adalah papilla renalis, yang ke-8 ada calyx minor, yang ke-9 ada calyx major, yang ke-10 ada pelvis renalis, yang ke-11 ada ureter, yang ke-12 ada vesika urinaria, ke-13 ada uretra, ke-14 ada itu keluar melalui ostium uretra externum, sama seperti sperma. Urin. Masuk ke laporan ketiga, pelvis et perineum. Skenario-nya di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis dalam mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Pertanyaannya, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, stadium perineum profundum, serta pembagian regio urogenitale dan juga regio analis. Yang kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan juga episiotomi. Di sini adalah bagian dasar pelvis dan juga perineum. Di sini adalah diafragma pelvis. Ini tampak kranial, ini tampak caudal, tampak dari atas, ini tampak dari bawah. Di sini ada anal aperture, di sini ada pubis, ada urogenital hiatus, di sini ada symphysis pubis, di sini ada pubococcygeus ototnya,
Ini obdura kanal, jalur internos, ileococcygeus di sini. Nah, di sini ada coccygeus, ischiococcydus di sini, dan ada tendinous arch di sini. Nah, di sini ada musculus pubococcygeus. Di sini ada musculus puborectalis. Di sini ada musculus piriformis. Di sini ada ileococcygeus. Ini tampak caudal, ini tampak kranial. Ini untuk membrana perine dan juga sebagian perine profundum. Membrana perine dia ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri ini. Dan yang kanan adalah sebagian perine profundum. Di sini ada ramus esopubicum, foramina obturatum, perineal membranae. Di sini membrana perineal itu adalah ini yang warna biru abu-abu. Ini di spatium perineal profundum. Di sini adalah di sini nih. Ini adalah spatium perineal profundum. Di sini adalah radix penis, membrana perineal di bawahnya. Di sini ada ligamentum anococcygeum, musculus levatorani, dan juga ligamentum anococcygeum, dan juga musculus coccygeus di sini ngumpul. Nah, kemudian ada pembagian perineum, dan juga itu adalah regio genitalis ini, dan juga regio analis di sini. Regio analis ini adalah jalur untuk rectum dan juga feses untuk keluar. Secara urogenitalis ini adalah untuk reproduksi dan juga uropoetika di sini. Ini ada trigonum urogenitalis dan juga trigonum analis. Ini ototnya lebih banyak. Di sini lebih banyak, di sini lebih banyak. Nah, di sini lebih sedikit. Nah, karena di sini ada simfisis pubis. Dan di belakang ini adalah ujung os coccygeus, seperti itu. Perbedaan pelvis pria dan wanita. Pada wanita, pada perbedaan pelvisnya itu ada actitus pelvisnya pada wanita itu bentuknya bulat, sementara di pria itu bentuknya seperti jantung. Untuk exitus pelvis wanita itu luas, untuk pria itu lebih sempit. Osa sakrumnya wanita lebih pendek, luas, kurang melengkung. Untuk pria itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Untuk os coccygeusnya dan untuk wanita lentur, untuk pria lebih kuat. Untuk wanita lentur karena untuk melahirkan. Untuk os iliumnya wanita miring ke lateral, untuk pria lebih tegak. Kemudian kavitas pelvicusnya wanita lebih dangkal dan luas, dan kemudian pria itu lebih sempit, dalam dan sempit. Dan yang ketujuh ada tulang pelvis. Untuk wanita itu tipis, tidak kuat. Kemudian untuk pria itu tebal dan kuat. Untuk yang kedelapan arcus pubis, itu untuk wanita membulat, untuk yang prianya sempit. Kemudian foramen obturatumnya untuk wanita itu triangular kecil, untuk pria itu triangularnya lebar. Kemudian acetabulum untuk wanita itu kecil, kemudian pada pria itu luas. Kemudian incisura ischiadica itu untuk wanita luas dan dangkal, kemudian untuk pria itu sempit dan dalam. Kemudian spina ischiadica itu pada wanita tidak menonjol, kemudian pada pria itu menonjol. Yang ketiga, bidang Hodge. Yang kedua, bidang Hodge. Bidang Hodge itu yang pertama adalah ini, bidang Hodge 1 dari promontorium ke tepi atas simfisis pubis. Ini simfisis pubis ya. Kemudian yang kedua itu adalah tepi bawah simfisis pubis dengan ini. Dan Hodge yang ketiga itu spina ischiadica. Kemudian Hodge yang keempat itu ujung os coccygeus. Ini os coccygeus ujungnya. Kemudian ada episiotomi. Episiotomi itu adalah prosedur insisi pada perineum saat persalinan untuk memperlebar jalan lahir. Tujuannya untuk mencegah ruptur perineum yang tidak terkontrol dan melindungi otot dasar pelvis dan sphincter ani. Jadi episiotomi itu dilakukan saat persalinan atau saat melahirkan, itu agar robeknya itu tidak sampai ke anus, bisa dibilang ya, sampai ke belakang. Jadi lebih teratur untuk robeknya itu. Ya, jadi dilakukan prosedur episiotomi. Ini sumber yang saya gunakan. Baik,
Sekian penjelasan laporan anatomi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.